Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Dalam acara podcast Batik Unama 2020 dalam memperingati Batik Nasional, yaitu dengan tema mengulas Batik Jambi. Di sini saya sudah ditemani oleh Datuk Zainul Bahri. Gimana nih Tuk kabarnya di masa pandemi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada kendala nggak tuh di ini? Kalau untuk dalam pandemi ini semua para UKM yang ada di Jambi mempunyai kendala. Karena omset juga penjualan sangat menurun ya. Iya betul. Kemudian juga aktivitas dalam pengerjaan juga terbatas. Jadi ada ruang waktu juga yang gimana yang tidak boleh ini. Apalagi selama dirumahkan itu di rumah saja. Di rumah saja. #di rumah saja. Ya. Di sini dalam acara podcast Unama ini kami akan memperkenalkan lebih dalam nih kepada kalian semua, yaitu tentang Batik Jambi. Nanti akan dijelaskan oleh Datuk selaku yang memahami di bidang tersebut. Nah, karena kalian ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin Datuk bisa menjelaskan tuh dari Batik Jambi itu sendiri artinya seperti apa, mempunyai arti. Ya. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan oleh Datuk. Jadi kita lebih mengetahui lagi bahwasanya batik Jambi itu merupakan batik tertua di Sumatera. Jadi batik Jambi itu bukan batik yang mengada-ngada atau batik yang baru, tetapi sudah ada dari zaman raja-rajanya dulu. Nah, tapi pupus punah ya, kehancuran juga kerajaan timbul juga semua kerajinan yang ada di Jambi pun pupus. Namun dari sisa-sisa itulah para ilmuwan akhirnya menemukan kembali, apalagi dari bangsa asing ya. Kemudian mereka kemudian juga mereka mendapatkan masuk ke museum. Dari itulah akhirnya kita dapat kembali batik Jambi ini yang kita angkat dari memang betul dari karya dari nenek moyang kita dahulu. Karya dari nenek moyang kita. Jambi itu mempunyai 4 unsur budaya yang ada di dalam batik Jambi. Selain budaya yang kuat ada budaya Melayu. Jadi batik Jambi pertama dipengaruhi oleh budaya India, yang dimana kita ketahui bahwa India yaitu kerajaan Kuntala itu adanya di Tanjung Jabung Barat. Ya, di situ juga kita mendapati gaya dari India yaitu berbentuk flora yang istilahnya ada di dalam batik Jambi itu pengaruh budaya Indianya itu motif fatola. Berarti motif yang satu-satu begitu. Kemudian ada lagi budaya Arab. Budaya seperti apa tuh? Ya, nanti ada yang berbentuk kaligrafi ya. Kaligrafi itu Arab ya? Iya, ada. Dalam batik. Iya, jadi kita ketahui juga bahwasanya Jambi ibu rajanya dulu kan Ibu Selaras Pinang Masa menikah dengan Abdul Ahmad Salim yang dari Turki, yaitu digelar dengan Datuk Paduka Berhalo. Jadi sudah pengaruh Islam sudah masuk ke Jambi, ya kan? Nah, kemudian itulah pengaruh budaya yang ada di kain helai batik Jambi yang berbentuk kaligrafi. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Kemudian ada budaya Cina. Jadi kita ketahui juga invasi Cina sudah masuk dari zaman dahulu. Apalagi insting sudah pernah mendarat di Suwarnabumi ya, dengan menurut peninggalan sejarahnya juga dia mengatakan bahwa para pemuka umat Buddha di Nepal itu belajarnya ke Suwarnabumi atau di Jambi. Yang dari luar belajar. Iya. Nah, kemudian juga kita kedepan lagi bahwanya Datuk Sintai dari Tiongkok yang beragama Islam itu kawin dengan putri Jambi. Kemudian nanti kita bisa lihat di situ ada Kampung Pacinan. Kampung Pacinan yaitu di Kampung Tengah. Tengah. Yang tadi di Arab tadi juga ada ini ya. Pangeran Wirokusumo. Pangeran Wirokusumo menikah juga dengan Jambi. Kemudian juga ada Kampung Arab Melayu. Itu tadi. Yang pengaruhi Cina tadi itu adalah motif. Ada motif burung hong pada pinggiran kain. Kemudian juga ada warna merah pada kain batik Jambi. Ya. Setiap motif itu mempunyai arti. Iya. Dan dari negara. Iya. Kemudian nanti kita ada pengaruh daripada Mataram
Mataram. Solo, Jogja. Nah, situ kita ketahui juga bahwa Rangkai Hitam menikah dengan Putri Mas Pemalang dari Mataram. Kemudian juga melahirkan corak motif yang berpengaruhan daripada budaya Mataram, Jogja dan Solo, yaitu berbentuk lar-laran. Kemudian kita lihat pada kain batik Jambi yang lama itu ada sidang di tengahnya, seperti lupis itu. Nah, lupis itu berarti memang mempunyai arti sekali ya tempat ini. Iya. Nah, jadi sahabat Unama ini ingin mengenal lebih dalam itu. Di sini kan ada beberapa motif batik. Itu mempunyai arti tersendiri atau gimana tuh? Ya, yang kita lihat sekarang ini adalah motif yang Datuk angkat karena kebetulan Datuk tinggal di Danau Sipin, yaitu di Kampung Jajaran. Maka Datuk juga membuat batik Sipin Jajaran. Sipin Jajaran. Iya, jadi sesuai dengan sejarah yang ada di Sipin Jajaran. Ini adalah pengembangan yang baru. Baru. Kemudian juga kalau Anda mau melihat yang kuno, motif-motifnya yang dipengaruhi daripada budaya India, Cina, Arab, kemudian bisa saya lihatkan. Boleh kami perlihatkan ke sahabat Unama. Nah, jadi ini adalah contoh batik kuno dengan perbedaannya dengan yang sekarang. Jadi Datuk akan menjelaskan. Ya. Maaf Ananda sekalian dan penonton yang ada di rumah maupun di mana berada ya. Kemungkinan begini, batik Jambi yang klasik itu punya macam dan corak itu sebanyak 185. Tetapi dalam Covid kemarin, Datuk dapat diinformasikan kepada rekan-rekan Datuk yang para kolektor dan kemudian ada yang dari museum, kemudian juga ada dari penjual barang antik. Mereka mengirim foto-foto batik Jambi. Ternyata akhirnya yang Datuk kumpulkan itu berjumlah yang klasik. Batik Jambi asli itu ada 200 macam motif. Nah, ini contoh di antara motif kuno klasik Jambi. Jadi motif ini dibuat oleh nenek-nenek moyang kita dahulu yang meninggalkan kain-kain karya mereka, yaitu yang telah Datuk kumpulkan dari 84 sampai sekarang itu bermacam corak. Nah, seperti ini. Ini adalah motif batik kuno. Ini dipengaruhi oleh budaya India. Budaya India. Ya, ini motifnya. Kemudian juga ada motif yang budaya pengaruh mungkin budaya. Bisa saya pegang tuh. Bisa saya pegang ya. Oh iya, boleh. Saya bantu. Nah, ini adalah pengaruh budaya Arab yang kaligrafi. Nah, ini pengaruh budaya Arab yang ada di batik Jambi. Tolong ada yang motif lagi yang Arab? Nah, jadi bertuliskan kaligrafi. Iya. Ini adalah contoh motif kuno, batik kuno, yaitu bentuk kaligrafi yang dipengaruhi oleh pengaruh budaya Arab. Nah, buka. Ini contohnya ya. Ya, ini. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau yang modern tuh gimana? Nanti dulu. Kita satu-satu memperkenalkan ini ya. Nah, kemudian ini tadi sudah masuk pengaruh Arab. Kemudian ada pengaruh Cina. Nih contohnya. Pada pinggiran kain ada gambar motif burung ponik. Itu sudah mengerti pengaruh Cina. Ya, udah. Kemudian juga pengaruh budaya Cinanya itu pengaruh ke warna, yaitu warna merah Jambi. Warna merah Jambi itu pembuatannya seperti apa? Itu dengan menggunakan jernang. Jernang adalah buah rotan yang ada dapat di hutan-hutan Jambi. Alami berarti ya? Iya, ya. Kemudian juga nanti ada budaya Arab sudah, India sudah, Cina sudah ya. Kemudian ada budaya Mataram dan Solo Jogjanya ini. Nih, berbentuk lar-laran. Nah, ini dia. Ini pengaruhnya. Budaya Mataram, Jogja dan Solonya. Nah, jadi dari semua yang ada dari
budaya yang masuk ke dalam unsur budaya batik Jambi itu ya istilahnya banyak sekali yang dikaryakan oleh nenek moyang kita itu. Dikembangkan lagi. Iya, makanya ada tuh juga telah mendapatkan dan membalikan lagi kepada kain-kain yang sekarang atau direplika kembali. Ya, udah hampir 200-an. 200-an. Kemudian pengembangan lagi. Nah, bisa dibilang motif modern mana tuh? Iya, kami ingin tahu nih tuh. Ya, kemudian gini. Kita Datuk tentu dari klasik, Datuk juga membuat dari karya Datuk. Nah, jadi karya Datuk sudah ada 600 motif batik Jambi. Wow, 600 jadi, motif ya Jambi. ditambah lagi dengan motif yang kita buat itu berdasarkan itu jadi Datuk buat adalah batik Sipin Jajaran, itu ada 20 macam motif Sipin Jajaran. Contoh yang tadi yang terbaru. Ini kebetulan kita di Danau Sipin itu ada destinasi sejarah dan budaya. Di sana ada terdapat kelenteng Cina tertua setelah Hoktek yang ada di Sungai Marem. Ya, jadi kenapa Datuk membuat batik Hualengkeng? Jadi situ ada kelenteng Hualengkeng ya. Kelenteng Hualengkeng. Iya, jadi inilah motif batik Hualengkeng yang dari batik Sipin Jajaran Danau Sipin. Kecamatan Danau Sipin. Seperti itu teman-teman contohnya. Ya, contoh motifnya. Gitu. Jadi motif Hualengkengnya kita angkat karena ada destinasi sejarah budaya di sana. Selain dari kelentengnya juga kami juga punya itu candi, situs candi. Situs candi. Iya, yaitu situs Candi Solo Sipin atau Candi Segarabat. Seperti apa itu tuh? Nah, ini contohnya. Bisa menjadi tren fashion di kalangan anak muda ya tuh. Iya, betul sekali. Nah, ini sangat ada keren. bentuk candi Solo Sipin. Stupanya ada ya. Stupanya ini ada di Museum Siginjai Jambi. Museum Siginjai Jambi. Nah, kalau makarannya itu ada di Museum Jakarta, yaitu Museum Gajah. Itu yang terindah. Itu yang terindah. Makarahnya. Gitu. Jadi dari situ juga Datuk juga buat juga bermacam-macam motif. Itu ada motif buah 66 juga macam. Ada motif ikan bajubang atau ikan merah. Gitu. Seperti ini teman-teman, Ya. jadi contohnya. Ya, kalau ikan merahnya. Kemudian juga selain daripada itu kami mengembangkan batik pewarnaan alam. Batik pewarna alam. Karena nenek moyang kita dulu itu tidak mengenal warna sintetis, tetapi warna alam Warna yang alam. ada di sekitar lingkungan nenek moyang kita tinggal. Itu kan di tepian Batanghari ya, Sungai Batanghari. Jadi Hasilnya juga lebih bagus ya tuh. ya, jadi sekarang Datuk mengembangkan kembali warna alam Jambi karena kita sudah melihat bangsa pasar ya. Dari wisatawan asing itu mereka lebih banyak memilih dan membeli itu produk yang menggunakan pewarnaan alam. Pewarnaan alam. Nah, contoh warna alamnya ini. Dari bahan-bahan. Iya. Ini mungkin dulu Ananda waktu kecil ya. Iya, Kalau sering. ambil dibuka ini, kerap. Nah, ada bijinya mungkin ini untuk jadi pewarna rambut biar tren. Nah, tetapi ini bisa menjadikan warna untuk pewarnaan batik Jambi. Warna apa itu tuh? Jadi warna oranye. Orange. Warna orenan. Dari buah ini ya tuh. Iya, bisa seperti warna yang di jilbab. Nah, itu bisa menghasilkan warnanya. Nah, ya. Kemudian juga ada pewarnaan biru. Ini indigo. Indigo sabulantes yang ada di Indonesia ini ya. Itu dari Sumatera. Ini contohnya warna ini birunya. yang biru tadi ya tuh. Ya, warna birunya. Warna biru. Nah, selain daripada pewarna itu bermacam lagi. Ada akar mengkudu. Ini contohnya akar mengkudu. Jadi buah mengkudu itu bisa dikonsumsi untuk obat, tetapi akarnya bisa kita jadikan warna. Warna Ya. batik. Iya, warna merah mengkudu. Nah, jadi itulah
kebesaran Tuhan untuk menciptakan tumbuh-tumbuh itu ada manfaatnya bagi kita. Betul. Nah, ada lagi Mbak yang lebih ngetren lagi Mbak. Apa tuh? Itu pewarnaan dari kulit jengkol. Kulit Mbak hobi jengkol. kan makan jengkol? Mungkin sahabat Unama di rumah ada yang hobi makan jengkol, itu kulitnya bisa untuk jadi pewarnaan dalam proses batik. Ya, ini contohnya nih. Nah, nanti bisa kita hasilkan itu warnanya warna abu-abu. Abu-abu. Iya, warna-warna abu-abu. Kemudian ada kulit manggis. Jadi kalau Ananda atau rekan-rekanan yang hobi makan buah manggis, kulitnya jangan dibuang ya, kasih aja Datuk. Nanti Datuk bisa manfaatkan untuk pewarnaan batik. Nah, ini kulit manggis. Kalau ini tuh apa ini? Nah, itu bagus sekali. Jadi Mbak ya, setelah kita mengadakan proses pewarnaan batik ini, itu ada hal penguncian supaya warnanya tidak akan luntur. Oh, Nah, ya. seperti apa prosesnya? Jadi setelah batik diwarnain tadi udah berulang-ulang, ini bukan kayak sintetis ya Mbak ya, Iya. sekali celup langsung keluar warnanya. Tetapi kalau untuk yang alam itu berulang-ulang kali baru bisa pewarnaan itu masuk ke dalam pori-pori kain, ya. Mungkin sampai 15 kali penjemuran dan pencelupan. Dalam sehari? Iya, dalam satu hari. Sehari. Nanti setelah selesai pencelupan mungkin kita harus mengunci supaya warna yang ada di dalam serat kain itu tidak luntur. Jadi otomatis harus diadakan itu tadi fiksasi namanya. Fiksasi. Jadi Itu dengan ada menggunakan- pengunci. Itu bisa dengan tunjung, bisa dengan kapur, bisa dengan tursi, bisa dengan air jeruk nipis bisa. Gitu. Semua bahan alami itu bisa dijadikan untuk proses pewarnaan batik. Iya. Tapi juga ada sedikit ya Pak, bukannya seluruh pewarna dari tumbuh-tumbuh yang ada di muka bumi bisa dengan, ada yang tidak bisa juga. Tetapi Ada bahan alami yang tertentu yang tidak yang bisa. penting di dalam serat kayu atau daun itu mempunyai pigmen. Pigmennya apa? Yaitu zat sama yang ada di dalam tumbuhan itu. Kalau ada zat sama di dalam tumbuhan itu, baru bisa kita menghasilkan pewarnaan. Betul. Nah, sahabat Unama di rumah nih kan udah mengenal nih dari ternyata batik Jambi itu adalah batik tertua. Iya, di Sumatera. Batik di Sumatera. Nah, kan di kalangan anak muda ini tuh sangat minim sekali nih mereka untuk mengenal batik Jambi sendiri. Mungkin gimana tanggapan Atu supaya mereka lebih mengenal, memahami dan mengetahui proses pembuatan batik itu sendiri? Ya, kalau ingin belajar, mau memahami cara proses pembuatan, silakan ke Danau Sipin atau di Balai Tenun Danau Sipin. Siap Datuk, kemudian atau di rumah Datuk di sanggarnya itu Bahri Batik, Datuk siap untuk belajarnya. Karena kita harus mengetahui juga bahwasanya Ananda sekalian, kalau terdengar batik itu mungkin berasumsi yang makainya orang tua. Orang tua ya. Iya. Udah kakek-kakek. Tetapi tidak. Jadi batik itu fungsinya banyak sekali. Maksudnya bisa digunakan oleh anak-anak, remaja, Berbagai kalangan. Jadi trend fashion yang betul. perlu kita kembangkan. Jadi saya minta kepada Ananda sekalian, jangan malu. Angkatlah semua istilahnya budaya batik yang ada di Jambi itu ke mancanegara, kemana saja, kemudian diperkenalkan ke halayak luas bahwasanya kita punya batik, ya, bukan batik yang istilahnya asal-asalan, tetapi itulah ada dari zaman raja-rajanya dahulu. Nah, jadi itulah Datuk mohon kembangkanlah batik, pelajarilah batik, kemudian lestarikanlah batik, termasuk batik Jambi dan batik yang ada di Nusantara ini. Pelajari, kembangkan dan apa tadi tuh? Apa tuh? Dilestarikan, betul. Berarti ada 3 poin nih bagi kalian di kalangan anak muda. Itu ada 3 poin, yaitu pelajari, kembangkan, dan dilestarikan. Iya. Jadi bagi kalian yang ingin belajar atau ingin membuat batik itu mungkin bisa langsung menghubungi dari Datuk Zainul Bahri atau tepatnya lokasinya di Danau Sipin, itu nanti bisa kalian hubungi langsung. Nanti kami akan mengasih kontak dari Datuk Zainul Bahri itu sendiri. Iya. Nah, jadi itu dalam batik nasional itu
tren batik yang seperti apa nih tuh yang lagi Nah, berkembang, sangat berkembang? Ananda perlu ketahui, alhamdulillah batik itu merupakan terlahir dari bangsa Indonesia, yaitu dari nenek moyang kita. Maka harus diakui oleh dunia bahwa batik itu berasalnya dari Indonesia, ya. Kemudian juga kalaupun pengembangan batik sekarang kan sudah macam-macam. Namun Ananda harus ingat ada 2 metode batik yang harus kita pertahankan. Pertama, batik tulis. Batik tulis. Kedua, batik cap. Selain dari itu bukan batik, karena batik adalah diproses dengan menggunakan lilin atau malam. Tetapi kalau tidak memakai lilin dan malam itu bukan batik. Contohnya batik printing. Batik printing itu adalah bahan tekstil yang bermotifkan batik. Jadi bukan batik, ya. Anda harus bisa memilah atau mengenal sebenarnya mana yang batik. Nah, jadi batik tadi ada 2. Kemudian batik tulis dan batik cap. Ya, selain dari metode mengenakan lilin dan malam tadi itu bukan batik. Oke. Nah, itulah jadi secara khas luas kita berbangga jadi bangsa yang melahirkan batik di dunia ini, termasuk Jambi yang ada batiknya. Gitu. Kalau yang Atuk pakai nih itu batik yang seperti apa? Karena sangat keren sekali nih, mungkin sangat cocok juga di kalangan anak muda. Ini Ananda, jadi kita sudah tahu ya dulu ya, kita ini punya juga ikat kepala kaum laki-laki Melayu Jambi yang berbentuk destar, kemudian kita corak lagi, kemudian Datuk kembangkan lagi. Karena lacak itu sudah ada dari dulunya ya. Nah, jadi itulah yang kita kembangkan. Kenapa? Ingin memberi tren fashion kepada fashion. Kemudian juga ingin mengembalikan lagi kita punya lacak, tetapi 3 lacak yang asli itu dipakai oleh kaum adat Melayu Jambi. Contohnya lacak kepak lepas, kepak ayam patah. Kemudian lacak pucuk rebung. Kemudian lacak gagak inggap. Jadi ada 3 unsur lacak budaya yang tidak diboleh dipakai, tetapi dipakai oleh kaum adat Melayu. Tetapi kita pingin nih mengenalkan, masa kita tidak ada ikat kepala? Sebenarnya kita ada. Contohnya kayak Bali ada udeng, kayak di Jawa ada belangkon. Kita juga punya. Jadi di Palembang punya tanjak, di Jambi punya lacak. Nah, jadi itulah yang perlu dikembangkan. Kemudian dipakai oleh anak-anak muda bisa biar mengenal. Jadi Datuk membuatkan lacak dari 3 unsur budaya Melayu tadi itu menjadi 27 macam lacak. Berarti 27 macam lipatan lacak. Itu ada nama-namanya, bukan sembarangan. Datuk buat ada namanya lacak Sultan Taha, lacak Raden Matahir. Jadi untuk mengenalkan bahwasanya kita punya seorang raja, seorang panglima seperti Raden Matahir itu. Jadi biar dikenal oleh anak-anak muda. Betul. Nah, jadi itulah. Kemudian juga kembali, selain daripada lacak kan ada juga kerudung untuk kaum perempuan Jambi, yaitu tekolok Jambi. Tekolok yang dipakai di kepala itu. Iya. Jadi itu juga ada macaman ikatan ya. Itu tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Oh, langsung diikatkan langsung, saja. Iya. Nah, dan pun kalau lacak Datuk yang Datuk buat itu juga itu dengan handmade ya, dengan tangan, bukan dijahit. Bukan jahit mesin maksudnya. Tapi dengan tangan. Dengan diolah dengan tangan sendiri ya. Ya. Lacak berarti yang digunakan oleh. Iya. Untuk menunjukkan bahwasannya inilah pakaian daripada kaum Melayu Jambi laki-lakinya sebagai marwahnya gitu. Marwahnya. Iya. Laki-laki dan wanita itu berbeda namanya dan di setiap provinsi pun berbeda ya tuh nama-namanya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau boleh kami tahu nih tuh, Atu, apa saja pengalaman Atu yang tidak pernah Atu lupakan dalam mengenal batik Jambi? Oh, banyak sekali ya. Pertama dalam hal penelitian. Memang Datuk meneliti tanpa dibiaya oleh pemerintah.
tanpa dibiaya pun oleh siapapun. Nah, itulah dari uang sendiri, ya, dari uang gaji ya, dan seberapa itulah yang Datuk punya. Itu kemudian juga Datuk pernah ditantang. Maksudnya ditantang ini begini nih. Oleh seseorang memang dulu anu batik, dia mengatakan, coba kamu teliti pewarnaan alam Jambi itu gimana. Ya, setelah dengan sport dia, itu nama Pak Bujang ya dulunya, dia seorang pembatik juga, itu ada terkenal dulu dengan batik relita Pak Bujang. Jadi itulah dari beliaulah terinspirasi, dia bilang coba kamu orang Jambi asli, kamu orang Pasak Jambi, coba kamu ini kan teliti lagi atau gali lagi pewarnaan alam Jambi. Dari situlah yang memacukan Datuk kemudian meneliti, mencari kayu-kayu yang ada di Jambi. Memang sudah ada dasarnya tadi dari nenek moyang kita tadi. Ada kayu lempato, marelang ya. Kemudian ada jernang ya. Kemudian ada akar mengkudu. Nah, kemudian terinovasi lagi Datuk mencari ya seperti tadi, ada kulit jengkol tadi, ada serbuk bulian yang jadi limbah kita manfaatkan jadi warna ya. Nah, dari itulah inspirasinya mulai Datuk mengembangkan pewarnaan dulu. Setelah itu Datuk juga sambil itu mencari batik kuno Jambi. Dalam penelitian tadi ya. Iya, kenapa batik yang Jambi asli itu banyak yang tersimpan oleh kaum bangsawan Jambi. Nah, dari itulah Datuk mulai mengambil. Kemudian Datuk karena Datuk juga terlahir seorang pelukis ya. Jadi ya melukis beranggap begini. Jadi pelukis itu bukan hanya melukis keindahan pemandangan, tetapi bisa tidak dengan melihat corak kain itu Datuk angkat, kemudian Datuk pindahkan ke kertas, kemudian Datuk pindahkan ke kain. Jadi kan punya nilai tersendiri. Betul. Nah, daripada kita seorang pelukis melukis pemandangan, tetapi Datuk tidak melukis melihat motif yang ada di kain kuno tadi dikembalikan lagi. Nah, sekarang udah banyak terkumpul Datuk itu. Dari tadi bilang 185 jadi 200-an sudah mulai ya. Kemudian juga pinggiran. Jadi kita punya istilahnya kumpulan ornamen ragam hias batik Jambi. Gitu. Itulah yang terkesan di Datuk dalam hal untuk penelitian atau pengambilan sampel-sampel untuk sebagai yang Datuk pribadi, kemudian Datuk sampaikan kepada para UKM yang ada di Jambi, yang misalnya UKM yang menggeluti batik Jambi. Berarti awal mula Atu ingin mendalami batik ini dari diri sendiri dulu dari diri sendiri, kemudian bisa dikembangkan dan nanti bisa dilestarikan seperti itu. Baiklah, bersama saya Widya Oktariani selaku host dan sudah ditemani oleh Datuk Zainul Bahri mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.